Halo teman-teman petani, banyak yang fokus ke pupuk urea, NPK, atau pestisida, tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Padahal inilah penentu utama subur tidaknya padi. Apa itu? pH tanah. Di video ini saya akan jelaskan lengkap mulai dari apa itu pH ideal untuk padi, gejala kalau tanah terlalu asam atau terlalu basah, cara mengecek pH tanah dengan mudah, sampai cara menurunkan dan menaikkan pH dengan biaya yang murah. Jadi, pastikan nonton sampai selesai ya, supaya tidak salah langkah dan panen bisa maksimal. Oke, pertama-tama, apa sih pH tanah itu? Sederhananya, pH tanah adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Skalanya itu dari 0 sampai ke 14, kalau angkanya antara 0 sampai 6, berarti tanahnya asam. Kalau angkanya pas di 7, itu netral. Dan kalau di atas 7 yaitu dari 8 sampai 14, artinya tanah bersifat basah. Lalu, kenapa pH ini bisa sangat mempengaruhi hasil panen padi kita? Begini, pH tanah itu ibarat gerbang yang menentukan apakah pupuk yang kita berikan bisa diserap oleh tanaman atau justru terbuang sia. Coba bayangkan, kita sudah beli pupuk mahal-mahal, tapi ternyata tidak bisa diserap. Rugi kan? Kalau pH tanah terlalu asam, misalnya di bawah 5, ada banyak masalah yang muncul. Pertama, pupuk fosfat atau panjang, jadi tidak tersedia untuk tanaman, padahal fosfat ini penting untuk akar dan pembungaan. Akibatnya, pertumbuhan akar jadi terhambat, batang padi jadi lebih pendek, daunnya kelihatan kemerahan, dan yang paling terasa, jumlah anakan jadi sedikit. Ujung-ujungnya, hasil panen bisa turun drastis, bahkan sampai 20 hingga 40%. Sebaliknya, kalau pH terlalu basah, misalnya di atas 7, masalah lain lagi yang datang. Pupuk mikro seperti zat besi atau V, seng atau zen, dan mangan atau emen jadi sulit diserap. Akibatnya, padi jadi kelihatan pucat seperti kekurangan zat besi. Daunnya menguning, dan pertumbuhannya jadi lambat sekali. Jadi intinya, meskipun kita sudah jor-joran pakai pupuk, tanpa pH yang tepat, hasil panen tetap tidak akan naik. Sekarang, mari kita kenali tanda-tanda kalau tanah sawah kita pH-nya rendah atau asam. Petani seringkali melihat gejala ini tapi mungkin tidak sadar kalau penyebabnya adalah pH. Tanda yang paling umum adalah daun muda padi warnanya jadi kemerahan atau keunguan. Lalu, jumlah anakannya sangat sedikit. Tidak serimbun biasanya. Kalau dicabut, akarnya terlihat pendek dan warnanya kecoklatan. Tidak sehat. Selain itu, rasanya pupuk NPK yang kita berikan seperti tidak nendang atau tidak ada efeknya sama sekali. Nah, coba perhatikan juga gulma yang tumbuh. Kalau di sawah banyak sekali tumbuh rumput jenis teki, itu bisa jadi indikator tanahnya asam. Kondisi seperti ini biasanya sering terjadi di sawah yang sering tergenang air dalam waktu lama atau di area tanah sulfat masam. Kalau tadi tanah asam, sekarang bagaimana dengan tanda-tanda tanah yang pH-nya tinggi atau basah? Gejalanya sedikit berbeda. Yang paling jelas adalah daun padi menguning, mirip seperti gejala kekurangan zat besi. Bagian tepi daunnya juga bisa terlihat kering seperti terbakar. Pertumbuhan anakan juga terlambat muncul, jadi padi terlihat kurus dan tidak berkembang. Sama seperti di tanah asam, pupuk yang kita berikan, terutama pupuk mikro, seolah tidak memberikan reaksi apa-apa. Kalau kita lihat kondisi tanahnya, seringkali terlihat ada lapisan berwarna keputihan atau abu-abu di permukaan saat kering. Kasus tanah basah ini sering terjadi di sawah yang sumber air irigasinya mengandung banyak kapur, atau di sawah-sawah tua yang sudah puluhan tahun ditanami. Nah, setelah tahu gejalanya, bagaimana cara kita mengecek
pH tanah secara pasti. Tenang, caranya cukup mudah dan ada beberapa pilihan. Yang pertama dan yang cukup saya rekomendasikan adalah menggunakan pH meter tanah digital. Alat ini akurasinya cukup baik untuk standar petani dan harganya juga semakin terjangkau. Cara pakainya tinggal ditancapkan ke tanah yang lembab. Pilihan kedua yang lebih murah adalah menggunakan kertas lakmus. Ini memang tidak seakurat pH meter, tapi cukuplah untuk memberikan perkiraan kasar apakah tanah kita asam atau basah. Caranya, ambil sampel tanah, campur dengan sedikit air bersih, lalu celupkan kertas lakmusnya. Pilihan ketiga, dan ini yang paling akurat, adalah dengan meminta bantuan petugas penyuluh lapangan atau PPL. Biasanya mereka punya alat yang lebih canggih dan layanan ini seringkali gratis. Saran saya, cek pH tanah minimal 2 kali dalam satu musim tanam. Pertama sebelum olah tanah dan kedua saat padi berumur sekitar 20-25 hari setelah tanam. Oke, katakanlah setelah dicek, ternyata pH tanah kita asam, misalnya di bawah ke-5, apa solusinya? Jangan khawatir, ini bisa diatasi. Cara yang paling umum dan efektif adalah dengan memberikan kapur pertanian atau yang sering disebut dolomit atau kaptan. Dolomit ini punya dua fungsi. Selain menaikkan pH tanah, dia juga menambah unsur hara kalsium dan magnesium yang penting buat tanaman. Dosis rata-ratanya adalah sekitar 1-2 ton per hektar, tapi ini bisa disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah. Waktu pemberian terbaik adalah sebelum pengolahan tanah. Jadi kapur bisa tercampur merata dengan tanah. Solusi kedua adalah mengatur air. Usahakan air di sawah tidak tergenang terlalu lama. Jaga sistem irigasi yang baik, ada masuk dan ada keluar, supaya tanah tidak menjadi terlalu anaerob. Terakhir, tambahkan bahan organik. Ini penting sekali. Gunakan jerami yang sudah difermentasi, pupuk kandang yang sudah matang, atau kompos. Bahan organik membantu memperbaiki struktur tanah dan menstabilkan pH. Lalu, bagaimana jika kasusnya sebaliknya? pH tanah kita terlalu tinggi atau basah, misalnya di atas ke-7, apa yang harus dilakukan? Untuk menurunkan pH, cara yang paling efektif dan alami adalah dengan aplikasi bahan organik dalam jumlah banyak. Kompos, pupuk kandang, atau sisa jerami akan membantu menurunkan pH secara bertahap seiring proses dekomposisi. Cara kedua adalah dengan memilih jenis pupuk yang tepat. Gunakan pupuk yang sifatnya sedikit asam. Contohnya adalah pupuk ZA atau amonium sulfat. Pupuk ini bisa membantu menurunkan pH tanah secara perlahan. Ketiga, sama seperti pada tanah asam. Pengelolaan air juga penting. Jaga agar air irigasi terus bergerak atau mengalir. Ini akan membantu membilas kelebihan mineral penyebab basah dari area perakaran. Dan yang paling penting, jika tanah sudah basah, hindari penggunaan kapur pertanian atau dolomit, karena itu justru akan membuat pH semakin tinggi dan masalah semakin parah. Jadi, teman-teman, kesimpulannya sederhana. Sebelum kita pusing memikirkan pupuk, merek apa yang paling mahal, atau pestisida apa yang paling ampuh, pastikan dulu hal yang paling mendasar. pH tanah di sawah kita sudah ideal, karena kalau pH-nya salah sedikit saja, semua pupuk yang sudah kita berikan dengan susah payah bisa terbuang sia-sia, tidak diserap tanaman. pH tanah ideal padi 5,5-6,5 ini adalah kunci awal padi. Kalau teman-teman punya pengalaman tentang pH tanah yang bermasalah, tulis di komentar ya. Kita diskusi bersama. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan tips pertanian terbaru. Maju terus pertanian Indonesia. Salam petani. Sukses.